Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pencinta film zombie? Nah, pasti kalian suka dengan film zombie yang bakal gue bahas. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Film diawali dengan perlihatkan seorang OB yang sedang konser di sebuah laboratorium, yang ketika dia iseng mengganggu atasannya yang sedang bekerja, yang akhirnya dia disuruh membersihkan lab itu dan atasannya berpesan jangan menyentuh apapun yang ada di sana. Ya, namanya juga manusia, makin dilarang ya makin dilakukan. Yang pada saat itu dia heran melihat di sana ada seseorang yang sedang terbaring di infus. Di situ pun dia panik dengan cerobohnya malah mengotak-atik layar monitor pendeteksi jantung, yang ketika dia panik dan merasa bahwa orang itu mati, karenanya dia pun mencoba memberikan bantuan pompa dada yang tiba-tiba, ya, ternyata dia bukan orang biasa melainkan seseorang yang sudah menjadi zombie. Mungkin orang hasil eksperimen profesor atasannya, yang akhirnya dia pun harus tertular juga. Sementara itu profesor masih saja sibuk dengan jajan yang tak kunjung jatuh, yang karena dia tak menyadari apa yang telah terjadi. Skin beralih kepada seorang guru. Dia adalah scout leader atau ketua pramuka yang sedang menjelaskan betapa bagusnya organisasi pramuka, yang ternyata di sana cuma ada 4 orang, orang satu laginya hanya siswa biasa dan 3 orang murid pramuka yang masih setia kepadanya. Mereka bernama Ben, Carter, dan Augie, yang pada saat itu mereka sepakat untuk melakukan camping di pinggir hutan. Sepulangnya dari sana, Ben dan Carter ternyata tidak suka dengan organisasi pramuka itu, yang ketika sedang mengendarai mobil, tiba-tiba tanpa sengaja dia menabrak seekor rusa yang menyebabkan ban dan mobil Ben lumayan rusak parah. Di saat itu kebetulan tiba-tiba adiknya Carter yang bernama Kendall itu lewat dengan pacarnya, yang dimana mereka minta pertolongan, yang disitu terlihat Ben sepertinya menyukai adiknya Carter atau dia bernama Kendall dan meminta tolong untuk mobilnya, yang mengatakan bahwa mereka habis menabrak seekor rusa, yang anehnya rusa itu sudah hilang di tengah jalan padahal mah tadi ada. Carter yang sok asik pun mencoba untuk ikut dengan mereka untuk ke sebuah pesta, karena memang mereka ada acara pesta malamnya, yang akhirnya mereka mengajak Carter nanti malam dengan memberikannya sebuah alamat. See you tonight, man. Alright? Akan tetapi mereka sudah mempunyai janji untuk camping pramuka nanti malam bersama Augie dan ketua pramukanya. Tentu saja Ben melarang Carter untuk pergi ke pesta, tetapi dengan bujukan Carter yang sok asik, dia pun terpaksa mengiyakannya. I love you. You're amazing. Thank you. Beralih ke ketua pramuka yang sedang akan menuju ke tempat camping, tetapi di tengah perjalanan, ya, tiba-tiba seekor rusa menyerangnya, yang untungnya dia masih bisa melawan dengan pisau keberuntungannya, tetapi tiba-tiba, sementara itu Ben dan Carter pun singgah di sebuah toko untuk membeli sebuah minuman haram, yang dimana di situ mereka bertemu seorang wanita penari tiang yang bernama Denisa, yang sepertinya membuat mereka tertarik. Tibalah mereka berdua ke tempat camping, yang ternyata di sana sudah ada Augie. Yang membuat mereka heran adalah mengapa ketua mereka belum datang, akan tetapi mereka tetap positive thinking, yang menganggap dia lagi mengetes mereka. Pada malam harinya setelah mereka bertiga berpesta marshmallow di dekat api unggun, yang di saat Augie sudah tidur, mereka pun mengendap-endap untuk pergi ke pesta, yang di saat mereka sudah sampai di mobil, ya, ternyata di situ sudah ada Augie yang memergoki mereka, yang membuat Augie sangat kecewa dengan mereka. Ben dan Carter akhirnya tetap akan pergi ke pesta itu, yang di saat mereka sudah sampai ke supermarket tadi siang, Ben pun terheran dengan keadaan kota yang begitu sepi dan pintu supermarketnya pun seperti sudah ada yang rusak. Akan tetapi Carter yang melihat klub malam itu tidak ada penjaganya, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Ketika mereka sudah masuk ke dalam, lagi-lagi mereka tidak menemukan seseorang yang di sana. Ketika mereka sedang duduk, tiba-tiba datang seorang penari tiang yang ternyata, ya, betapa terkejut dan syoknya mereka, yang ternyata penjaga berbadan besar klub itu sudah menjadi zombie, dan Ben pun harus dikejar oleh zombie berbadan besar itu.
Dia pun bersembunyi di sebuah toilet yang ketiga zombie itu sudah sampai di depannya. Tiba-tiba, ya, datanglah Dennis dengan menggunakan shotgun FF yang mana dia menyuruh mereka untuk cepat-cepat lari dari sana. Yang ternyata seluruh kota ini sudah menjadi zombie yang ketika mereka akan kabur, tiba-tiba, iya, betapa sialnya mereka ketika ban yang tadi siang dipasang oleh Ben malah copot. Yang memang Ben bukan sekolah di SMK jurusan otomotif, jadi ya wajar-wajar aja lah ya. Akhirnya mereka pun buru-buru untuk memperbaiki ban mobil itu sebelum zombie itu mencapainya, yang untuknya mereka masih sempat untuk bisa kabur. Mereka pun menuju sebuah kantor polisi yang ternyata semua orang sudah dievakuasi dan sudah berada di pusat kota, yang akhirnya mereka tidak tahu mau bagaimana lagi. Akhirnya mereka pun terjebak di sebuah sel penjara. Mereka bertiga yang sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari sana, yang ternyata ada salah satu mobil yang berbunyi keras sehingga membuat para zombie itu terpancing, yang akhirnya Ben mempunyai ide brilian dengan menggunakan kondom dan gagang sapu untuk menggapai kunci sel itu. Akhirnya mereka pun berhasil, yang kebetulan juga Aogi juga tiba-tiba datang ke mereka dan langsung buru-buru keluar dari sana. Ketika keluar dari sana, kebetulan zombie sheriff wanita yang tadi tidak sengaja bajunya kejepit dan terbuka, yang di situ Carter masih sempet aja mengitu-ituin itunya. Setelah itu mereka bertemu dengan zombie yang bisa menirukan gerakan dan perkataan mereka, yang tiba-tiba, ya, datanglah seorang tentara yang langsung menembak zombie itu, yang langsung membawa mereka ke tempat alamat acara pesta adiknya Carter, di mana tentara itu mengatakan bahwa ada sebuah wabah virus yang membuat seisi kota ini menjadi zombie semua. Ketika sesampainya di alamat, yang ternyata mereka diberikan alamat palsu oleh pacarnya Kendall, entah apa alasannya, akan tetapi Carter mengatakan bahwa mungkin saja alamatnya ada di buku diari adiknya Kendall. Hal tak terduga pun terjadi, ternyata tentara itu sudah terinfeksi zombie, yang akhirnya tinggal bersisa mereka berempat. Akhirnya mereka pun langsung bergegas menuju ke rumah Carter untuk mencari buku diarinya Kendall. Mereka pun langsung mencari buku diarinya Kendall, yang ternyata mereka tidak menemukan apa-apa, yang ketika mereka mendengar sesuatu dari lantai bawah, Carter dan Aogi pun mengeceknya dan tiba-tiba di situ ternyata sudah ada zombie nenek-nenek, walaupun nenek-nenek tapi kekuatannya sangat luar biasa, yang tiba-tiba menyerang mereka, yang untuknya mereka masih bisa mengalahkannya. Situasi pun menjadi semakin buruk karena zombie-zombie jadinya berdatangan karena kegaduhan itu, yang pada saat itu mereka memutuskan untuk lompat ke sebelah pagar dengan cara melompat ke atas trampolin, yang ketika giliran Ben, tiba-tiba dia melihat buku diarinya Kendall, yang akhirnya dia hampir saja jatuh ke kerumunan zombie. Tetapi untungnya ada sosis zombie kakek-kakek itu yang sangat panjang yang dia tarik untuk menahannya. Akhirnya Dennis pun mencoba mancing para zombie agar Ben bisa lompat, yang akhirnya mereka semua pun selamat, yang langsung menuju ke lokasi pesta itu berlangsung. Sementara itu, di pesta ada sepasang kekasih yang akan melakukan maksiat, akan tetapi perempuan itu tidak mau jika celengannya dibobol, tetapi malah menyuruh untuk pakai mulut. Itu mah sama aja, weh. Fuck off. Akan tetapi ketika pria itu melancarkan aksinya, tiba-tiba datang zombie yang dia kira hanya orang biasa. Akan tetapi Kendall pun heran dan khawatir kepada kakaknya kenapa belum pada sampai. Akan tetapi pacarnya mengatakan bahwa ya iyalah, orang gue kasih alamat yang salah, yang membuat Kendall marah dan dia didorong oleh pacarnya itu. Anjing, kasar banget. Tiba-tiba suasana di sana menjadi berantakan karena wanita tadi yang sudah menjadi zombie masuk ke kerumunan pesta. Tiba-tiba datanglah pahlawan kemalaman alias 3 anak pramuka itu yang sudah siap membawa senjata untuk menyelamatkan Kendall dan membantai para zombie di sana.
Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan semua orang yang belum terinfeksi. Akan tetapi mereka malah menemukan jalan buntu yang tidak ada jalan keluarnya. Yang ternyata Augie sudah bersiap-siap dengan membawa sebuah bom. Yang ketika mereka sudah pasrah dan akan meledakkan bomnya, ternyata di situ ada sebuah seluncuran yang menuju ke arah luar. Dan mereka pun langsung buru-buru untuk keluar, terkecuali Augie yang masih berusaha menyalakan bomnya. Yang akhirnya ya, akhirnya mereka semua selamat dan tim SAR perindapan yang biasanya datang telat pun, ya, baru datang. Now you decide to show up. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pergi ke pesta kalau tidak ingin menjadi zombie. Ya, itu ajalah. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Bom Puyo. We'll be right back.